Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa, mahasiswa konversi. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang makalah identifikasi dan asesmen anak dengan hambatan majemuk dengan mata kuliah pendidikan anak dengan hambatan majemuk. Lanjut. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian anak dengan hambatan majemuk. Yang pertama, anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya hambatan antara hambatan fisik, sensori, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Kemudian penyebab anak dengan hambatan majemuk yang pertama adalah faktor prenatal, yaitu terjadi sebelum kelahiran, dapat terjadi karena ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan. Kedua, itu faktor natal yang terjadi pada saat kelahiran. Yang ketiga, faktor postnatal terjadi setelah kelahiran. Contohnya, kecelakaan dalam kendaraan, luka yang menyebabkan gangguan otak, jantung mendapatkan pukulan dan siksaan. Yang keempat itu nutrisi yang salah. Kemudian itu ada identifikasi anak dengan hambatan majemuk. Maksudnya istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukanali identifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Dimaksud merupakan suatu usaha seorang orang tua atau guru dan pendidik lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosi, atau tingkah laku dalam perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Lanjut. Nah, dalam hal melakukan identifikasi individu dengan hambatan majemuk diperlukan pemahaman tentang berbagai gejala yang mengidentifikasi adanya berbagai hambatan seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, sosial, emosi, motorik, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa daftar cek gejala-gejala yang menunjukkan adanya hambatan tertentu pada individu. Nah, ini adalah daftar cek untuk hambatan penglihatan. Kemudian ada dua daftar cek untuk hambatan pendengaran. Yang ketiga daftar cek untuk hambatan bicara. Kemudian daftar cek untuk mental retardasi, daftar cek untuk hambatan ortopedi, daftar cek untuk autis, dan daftar cek untuk hambatan belajar dan masalah lainnya. Nah, kemudian ini asesmen anak dengan hambatan majemuk. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian, tetapi istilah asesmen lebih banyak pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tapi asesmen lebih mengarahkan pada analisis yang mempersiapkan tindakan. Asesmen berasal dari bahasa Inggris atau Inggris to assess atau menaksir. Asesmen taksir, istilah menaksir mengandung makna deskriptif atau menggambarkan suatu hingga cara kerja asesmen sangat berkomprehensif, artinya untuk utuh dan menyeluruh. Nah, kita ada ini beberapa asesmen, ruangan lingkup asesmen. Pada dasarnya asesmen pendidikan terutama difokuskan pada berbagai bidang pelajaran di sekolah, baik faktor yang mempengaruhi prestasi di sekolah seperti bidang akademik, bahasa dan keterampilan, sosial maupun faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat dipertimbangkan bersama dengan analisa strategi belajar dan perilaku belajar siswa dapat diamati dan diukur. Ini ada beberapa jenis-jenis asesmen. Itu ada asesmen
acuan normal. Ini kemudian ada asesmen acuan kriteria dan asesmen berdasarkan kurikulum. Ini asesmen acuan normal itu yang mengacu pada prosedur asesmen di mana kemampuan anak dievaluasi berdasarkan kemampuan orang lain. Kemudian asesmen acuan kriteria memfokuskan apakah seorang anak mampu atau tidak menunjukkan sebuah keterampilan. Asesmen berdasarkan kurikulum atau metode untuk mendapatkan ukuran kemampuan anak secara langsung dan berulang kali pada serangkaian tujuan yang diatur terutama di mana berasal dari kurikulum yang digunakan di kelas. Kemudian yang keempat ada asesmen berdasarkan kemampuan memberikan informasi tentang kemampuan anak untuk menganalisa secara kritis. Yang kelima, asesmen normal melibatkan penggunaan tes yang distandarisasi di mana meminta sebuah keseragaman di tingkat tinggi. Kemudian yang enam, asesmen fungsional adalah sebuah cara informasi atas pengumpulan informasi tentang seorang anak berdasarkan berbagai dia berfungsi dalam konteks yang diberikan dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara atau konsesioner. Udah, cek ini. Lagi. Ya baiklah, inilah makalah yang saya buat dari tugas mata kuliah hambatan majemuk. Mudah-mudahan dapat diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.